Jadi lama main di anak. Ya itu termasuk rektor gak mau berpikir terus kebanyakan gitu. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini, Profesor Dr. Haji Masturi. Yang cara ngomong nggak kayak profesor, tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Kalau ini enggak, pokoknya kasar gitu, pokoknya orang ini agak lazim agak dalam dunia ini. Semua wakil direktur, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator Bapak Anwar bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini karena ini kayak apa ya, ada satu madhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Z ini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila. Satu, Pancasila. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya. Ini saya melihat langsung di TV 7 itu. Indonesia Dulu. Ada anak-anak kecil ditanya. Bendera ini milik siapa? Bendera merah putih. Jawabnya apa? Milik sekolahan Pak. Karena memang milik sekolah. Itu angkanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan pada ini semua ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Nah, ini pertama yang para penggawa-penggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil Islami fathun qablahu kana a'zuma minhu. Innama kana al-qitalu fi haitsul taqon nas. Falam makana tilhudnatu wa wadu'atil harb wa amana nasu ba'dhum ba'dhu wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Falam yaklim ahadun fil Islam ya'tidu syai'an illa taqulat. Walaqad dakhalatain sanatan itu mangkana fil Islam qabla dzalika. Ini ngomongnya harus santai, enggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu
poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap gitu. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu. Nabi itu ya dituduh cipta bidinin muhdas. Kamu datang dengan agama yang baru. Cuma gak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi cipta bidinin muhdas. Kamu datang dengan agama yang apa? Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Mulut adalah salah satu cara masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan dengan Listerine Ulpin untuk rasa lebih kuat dan Zero untuk. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ini dengerin betul ya. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian. Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka. Itu menjadi kafir, di komunitas kafir. Akhirnya nangis. Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca orang urus. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal kita lu haitsu takon nas. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Nggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak mau berpikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang nggak mau berpikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan. Makanya Nabi tahu itu masalah besar kalau orang perang terus nggak mau berpikir Islam, nggak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin, oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka akan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad atau Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi, sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang hujanan, terus lumutan, terus apa itu diskusi. Itu bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad ora tau bodoh. Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bodoh. Abu Jahal waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokoh itu cara Jawa. Wah, semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau
akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada akadnya, kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa, tokoh yang bisa menyatukan pan Arabi, tokoh yang begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang sorong jauh penggaweannya dari orang kafir. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Azuri pakai bahasa dulu, falam yakin ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yakni mukalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fiilnya itu mujarradnya nggak kelaku, jadi di fiilnya takallama ya takallamu. Tapi untuk masdarnya yang kelaku kalam. Jadi ini agak unik kegagalan. Mestinya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer. Tapi di fiilnya tidak populer. Saya teruskan. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam kalau boleh dibahasakan menjual itu tetap enak dalam kondisi jahil. Karena kalau kita perang itu bawaannya kalau ketemu ya perang, kalau ketemu perang, sehingga orang itu rapor berdiskusi loh saat benernya Islam dengan kafir itu bener. Karena tidak mau berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang pilih yang kafir karena yang mayoritas yang kuat, sementara Islam zaman itu lemah. Dan akhirnya yang dimiliki hubungan, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak. Walhasil orang boleh tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi. Nah, makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam nggak masalah, sing repot umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang umat kan jadi masalah kan. Ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa. Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah, makanya di sini diistilahkan falam maka nanti hudna, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'du ba'du, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka berdebat. Munaza'ah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi. Dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benernya Muhammad, gimana melakukan itu ya sebelum langit dan bumi, gimana mana Tuhan yang punya reputasi menciptakan, masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Akhirnya mereka melihat sehingga saya lihat di beberapa tafsir memang gitu.
Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahir. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallam. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalil. Qadhafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangan. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk di Batita, termasuk di Khaldun. Ya semua peneliti itu suka, dia suka meneliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya yang balna begitu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa nabuh. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu ini hukum swarga atau ora, pegawainya pulang. Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Dari malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Somad? Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, pokoknya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wassalah sahila mala nihayatalaha itu nisbatul far'i ilal asli. Buat angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakulu hadil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Khusurul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan kali gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya Apple, sempurna lele. Gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik, dan titik ini nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare apik, menang lomba atau ora penting. Kuwi di surah ini gambar baik yang rapi maupun enggak adalah min nuqtah dari satu titik. Alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok orang, yang mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud ini kok Allah Subhanahu. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam.
aku provokatif kayak tadi pidato rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya ya kualitasnya bagus. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haq. Kenapa pakai kodhafa sementara kodhafa maknanya takal lama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng ya, yang takut gitu pas orang. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya ulama itu begitu rileks menerangkan tuh. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan nih terpaksa disuruh ngomong. Ini agak agak kacau sebetulnya. Agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. NU dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali berbahasa itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim yo mantap. Mbah Hasim ku ngarangno kentong. Ngarangno gedhug, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak terus itu. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Bapak Kemas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya pakai kentong ya Rasulullah ya kali Nasoro itu untuk orang Nasoro ya pakai buk itu trompet ya kali Yahudi itu untuk orang Yahudi ada yang lagi pakai api ya Rasulullah ya kali Majusi itu orang Majusi nah, itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi adzan ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya adzan ini sehingga Mbah Hasim menolak namantas sabati komen bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al Jasus Antakrimin Nakut. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi jam sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus. Ya itu termasuk rektor gak mau berpikir mesti kebanyakan gitu. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan. Pikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Ada cara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita Sulawesi mikir Sulawesi terus itu mikir NTT makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia kalau RT sampai lupa kalau dia itu RT jadi semua orang sekarang merasa tokoh itu gara-gara apa coba akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional harusnya negara itu gini-gini jebule wonge sing duwe ikon itu RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang.
beliau itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbak Hasim. Beliau teman saya ketika ngaji di Mahfud di Mekah. Jadi Bapak G dan Mbak Hasim itu teman ketika ngaji di Mekah. Sekarang lawan tuh lucu. Gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong. Pakai sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gak judul Hazurus. Oh, Maghrib kepala di Sudirman karangan kok ini. Ya, karangan kok provokatif ya. Dan itu Mbak Hasim ya hormat. Bapaknya hormat. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbak Hasim. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya relax saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling ribut. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak kunut? Sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab. Saya sangat menghormati. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis istijab udah wudhu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu itu lazim. Ya orang boleh berdebat. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, itu saking sombongnya sampai ngatur kiai. Kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan. Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas. Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayat. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajah. Ada sahabat nih, enggak ada dulu wajah Nabi sampai bisa nifati alfiu faminun yul hajib sampai bisa nifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Dan gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Ora jelas. Berarti kok delok pengen. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, musuh aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, sof awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu juga. Yang paling benar itu ngarep. Bayangkan misalnya kamu semangat di sof awal di masjid haram, jebule sholatnya salah. Jari malaikat, ya ini gue ngarep, jebule lama. Ini kan di sini wong, jebule bodoh gitu. Ya ini gue ngarep. Coba orang kalau sowan bangun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa tidak mati pinter-pinter kan mesti di pojok. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja. Apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi. Alasannya takut gak guna. Banyak yang sering sowan Nabi. Alasannya senang Nabi. Yang sowan ya senang Nabi. Yang gak sowan alasannya senang. Nabi itu tokoh. Punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan gak alasan. Ini khazanah kita. Kita harus istighfar.
Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu? Coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Bangun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain. Baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Belum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini. Terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering nggak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, terus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini. Mesti saya. Mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa saya pasti itu kosong. Ajab enggak sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya. Akhirnya dibalik, datang lagi. Terus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Nah itu lagi berakhlak kata saya. Itu baru punya akhlak. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu jualan ke alumni itu jarang. Karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 9. Alumni itu kerja di pabrik. Saya yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing milih santri ini, apa kiai sing ganggu? Nah karena orang ini melakukan rutin, nggak kok berpikir, pokoknya ini jenis silaturahmi. Menyerah kok berpikir, padahal kalau jangan-jangan ini kiai yang milih santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai jangan anggap Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya. Para Rasulullah kesimpulannya satu. Orang nggak mau berpikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian sampai saat ini nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang nggak mau berpikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau berpikir, ya ngenangin cawe itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang ayu rasa malah mau loro hati. Terus sedalah buruan dialihkan kemana kan? Itu nah mau amin WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung orang kau berpikir. Tapi kalau kau berpikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya disenangi siapa? Oke ternyata senang Pak Erik. Udah kita ngalah. Karena ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, gue kalah B A, gue kalah B B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wes menang ternyata ada emas. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Doang Islam itu dino atlet. Agama yang diterima dengan akal sehat, tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah nggak ada perang. Makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, nggak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafa waktu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau aplikasi kesehatan Anda ini bicara dengan dokter.
Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi restoran, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak? Bingung enggak? Ya susah, Mak. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam. Kamu yang repot. Akhirnya, damat Tuhannya satu aja. Itu ya barokahnya diskusi tadi. Barokahnya enggak perang. Dorobawahu masalah rojulan fi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal birojul hal yasnawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafazkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha. Tapi gara-gara baca la ilaha nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asadili dan saya setuju pikiran ini. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj. Tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asadili. Kualat loh tidak kan? Ketua Toreko nopo Sadili. Cara madzhab Sadili dan Anda boleh berbeda madzhab. Dari hasil kampus wani beda. Itu kapasitas lah gue beda. Dan kita pinter, kita kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu tapi ba'da kamal tauhid. Setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimat. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf. Langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodun tauhid, yaitu hanya dengan melafazkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafazkan astagfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat. Nah, makanya dalam madzhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni.
Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid, gak istighfar langsung diam. Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafaz la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita, termasuk yang pikir-pikir saya, aku alim orang masalah lah, kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diam. Kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh kita, dituduh khurafat. Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah tahlilan. Kalau diartikan Nabi ratau mau coba dari luar, agak kalimat itu. Ini provokatif. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu bahwa bisa dia harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu bahwa bisa dia harus disakiti. Jadi kalau kamu salah paham itu ya harus santai. Ya termasuk provokatif. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU ada orang mati datang kiainya dapat makan dapat rokok pulang, jadi apa terus kita kayak tersangka terus kita kan kayak tersangka terus tertuduh terus. Yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya, boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai, jadi boleh dong ajaran pikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan dapat minum, kalau yang saya beli rokok ya dapat rokok, kalau kiainya dapat wajib ada rokok ada 50.000. Terus memenya itu kok setiga itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales, oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan, berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Nah, ini kode ini kan angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya. Karena ini kan memicu emosi kan, memicu apa emosi. Ya, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang salah ya, orang sudah lah kalau mau nganggur saja. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak ya, itu memang khazanah ya, biasa aja kalau saya biasa, karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur, sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur, sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu, ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan, sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus menuntut pangeran atau turun, berkongkok dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak, daripada ngono kayak turu ya atau turu timbang abri-abri Islam ya, timbang ngelak-ngelakin apa. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir, banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajat, dan kalau nggak kesampaian ini untung kalahkan kiainya ijazah ramandi. Terus daripada ngono ora usah apa tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya naik diri itu jarang. Saya sering didolani Muhyiddin terus bilang tuh saya doakan ini sama calon bupati atau saya bisa bilang gak waduh orang tuh mau ramadi dari ulama dongane ramadi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Apa sing ora bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi mengunsurkan doa kamu apa karena kemarin
Yang beli maksudnya, nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini tuh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau kita doa itu resikonya. Akhirnya dia kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Doa selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita enggak. Ya saya ulang lagi ya. Madzhab Hasan Asadi ini khas-khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum is. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah. Yaitu yang melafazkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafazkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusi ya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam madzhab Abdul Hasan Asadi ini kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tahu. Kamu ikut mana? Asadi apa Sanusi ya? Alhamdulillah sama-sama tidak paham. Akhirnya jadi tidak kemana-mana. Jadi apa ya? Ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU kalau bahasa Parikor khas NU. Ini dan sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi wasallam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Fayas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung, yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ. Karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirorin nas. Kenapa kalau kamu bermalam, kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, ibarat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, obati yang makanya di NU itu ya banyak di jatah mengumpuli nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Jujur, guna banget bantu wujudkan berbagai keinginan. Daftar Traveloka Pay Letter sekarang. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih. Yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Sama kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh. Tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancam fasik-fasik itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, goncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, biasa ngaji fikih. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen Islaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti rajaku ponaan. Akhirnya ora rono. Mesti ngerti nak mesti diam. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur, sehingga dikira membohongkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, enggak sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada. Nah,
Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari. Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim tenang terus anteng nggak gejolak-gejolokan. Itu udah ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu salah. Umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim itu wibawa meneng tambah banget wibawa. Kurang sering gedot rektor macam-macam. Semua wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan cegot orang. Terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas kayak gini. Lo badi suwan jeneng. Enggak usah suwan ini dekat-dekat. Terus tanya, yang kad berapa hari? Sesuai rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah kembali 6 hari lainnya mustahadah tetap sholat tetap normal. Ini kalau suami bawa, orang pasar gue tasbih dulu. Iku mesti uang salaman ya lo dongo yakin ya. Tapi baru kayak rodok uraan ketemu ngomong, coba pening ti, maaf pening ti. Gus beneran Gus ketemu jinan lo ini badhe tua kok. Ini tanya. Jadi uraan itu amdet. Enggak sampean asli. Jadi asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tanya macam-macam. Kata saya uraan. Pasar ya orang. Bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe tuan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini. Jadi semua itu di ilmu. Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tors. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi enggak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu wa lam yunzil. Itu yang ditanyakan. Nabi pun kumpul itu sakit inzal. Guys, betul lagi. Ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Oh jenengan nyeluk pas kalau kumpul bojoku. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan inamal mukmin thahir ya ora masalah. Ketemu kiai ra apa-apa iki dulu. Mending kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi relax, orang bisa tanya apa saja, termasuk hal-hal yang enggak pantas. Ada sahabat itu tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi tidak agak tua. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan. Wah gak tahu gabung ya pas Ramadan. Tanya Saud Jawa malah orang-orang diambung kalau Saud itu kan terus tua itu. Mungkinnya istrinya dia menjawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya Aisyah. Ya Amirat ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobbalani Rasulullah. Oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya pakai ngarang kan takbil di Ramadan waktu bilang lalu itu sama ngambung murah. Udah biasa di sini. Sebetulnya ayo. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi karwane Nabi sing ngrasa serodok turun. Wah, aku ora tahu. Coba Isa. Serilek itu dulu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rumah tangga. Tapi nyontok rilek ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontok rilek ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kok Islam